tempat ini bukan suatu kebetulan ya Bapa, tetapi karena kami ingin memuliakan Engkau ya Bapa. Kami ingin memuji-Mu ya Bapa. Dan sebentar kami ingin belajar kebenaran firman-Mu ya Bapa, supaya tidak satu pun dari kami yang terlewatkan akan kuasa-Mu boleh nyata di dalam kehidupan kami ya Bapa. Hamba berdoa karena percaya bahwa firman-Mu ya dan amin ya Bapa berlaku di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa agar setiap dari kami boleh terbuka akan kebenaran firman-Mu ya Bapa, supaya Ruach HaKodes menuntun kami untuk kami mengerti setiap kebenaran yang disampaikan pada hari ini ya Bapa. Kami siap untuk mendengarkannya ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMasiah. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudara. Amin, shalom. Salam sejahtera dari Tuhan Yeshua HaMasiah. Puji Yeshua, kita boleh bersama-sama beribadah pada Sabat hari ini. Hari yang ke-8 di tahun 2022. Bapak Yahweh sudah membawa kita pindah dari 2021 ke 2022. Saya ucapkan selamat tahun baru kepada saudara semua. Saya yakin dan saya sangat yakin saudara semua diberkati di sepanjang tahun ini dengan secara dahsyat. Amin. Di tahun yang baru ini kita harus lebih semangat, lebih taat, lebih punya iman, punya keberanian di dalam mengarungi kehidupan ini saudara. Kita mengucap syukur kita telah melewati tahun 2021 dan diberi kepercayaan daripada Bapak Yahweh untuk memasuki dan menjalani kehidupan di tahun 2022 ini dengan berkat yang baru dan iman yang jauh lebih baik tentunya. Haleluya. Kita harus belajar dari apa yang ada di belakang yang baru saja berlalu, dan kita dapat memperbaikinya di tahun yang baru ini saudara. Saudara mungkin punya impian, saya pun punya impian saudara. Sesuatu yang ingin terjadi di tahun 2022 ini. Saya tidak tahu apa yang menjadi impian saudara, tapi biarlah itu semua kita percayakan dan kita serahkan kehidupan kita ini di dalam tangan Bapak Yahweh saudara. Apapun yang kita kerjakan semua diawali dengan Bapak Yahweh saudara. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di dalam surga dan yang ada di atas bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Segala sesuatu telah diciptakan melalui Dia dan dari Dia. Kolose 1 ayat yang ke-16 saudara. Untuk itu saudara, pada pagi hari ini yuk kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya di awal tahun ini akan bicara yang ringan-ringan aja saudara. Tetapi walaupun ringan tapi berbobot saudara. Nah, topik khotbah saya pada pagi hari ini, kita ada karena Elohim. Kita ada karena Bapak Yahweh. Nah, kita akan belajar satu pasal di dalam kitab suci yang begitu menarik. Dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai 24. Karena ayatnya panjang, saya ingin bacanya bergantian. Saya dari ayat yang pertama, saudara ayat yang kedua, begitu selanjutnya. Kemudian di ayat yang terakhir, ayat 24 kita baca bersama-sama. Dan bacanya jangan balapan saudara. Bacanya saya minta saudara resapin sungguh-sungguh, karena ini satu pasal yang sangat menarik saudara. Kita buka Mazmur 139 ayat 1 sampai 24. Ayat yang pertama, Ya Yahweh, Engkau telah menyelidiki dan mengenali aku. Engkau mengenal ketika aku duduk dan ketika aku berdiri,
Engkau memahami pikiranku dari jauh. Engkau menyelidiki ketika aku pergi dan ketika aku berbaring dan mengenal semua jalanku. Karena tidak ada perkataan pada lidahku, ya Yahweh, lihatlah, Engkau telah mengetahui semuanya. Engkau mengurung aku dari belakang maupun dari depan dan menumpangkan tanganmu atas aku. Pengetahuan semacam ini terlampau ajaib bagiku, terlampau tinggi, aku tidak dapat mencapainya. Kemanakah aku akan pergi menjauhi rohmu? Atau kemanakah aku akan melarikan diri dari hadapanmu? Jika aku memakai langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di alam, Engkau di sana. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntut aku, dan tangan kananmu memegang aku. jika aku berkata sesungguhnya kegelapan akan melingkupi aku, maka malam sekalipun akan menjadi tenang di sekelilingku. Bahkan kegelapan tidak akan menjadi gelap bagimu, tetapi malam akan bercahaya seperti siang hari. Sebagaimana kegelapan, demikianlah terang. Sebab engkau telah membentuk buah pinggangku, engkau merajut aku dalam kandungan ibuku. Aku mau menyanjung engkau oleh karena engkau telah dahsyat. Aku telah dikhususkan. Pekerjaan-pekerjaan itulah yang sangat ajaib, dan jiwaku ialah yang mengenal sepenuhnya. Tulang-tulangku tidak tersembunyi darimu pada waktu aku dibentuk di tempat yang tersembunyi, ketika diriku dirajut di kedalaman bumi. Matamu sudah melihat sebagai apa, dan pada matamu akan tertulis seluruh hari-hari. Meski belum ada satupun di antara mereka. Dan bagiku, betapa mulianya pikiranmu, ya Elohim, betapa besar jumlahnya. Jika aku menghitungnya, semua lebih banyak daripada pasir. Pada saat aku terjaga, aku masih bersama engkau. Sesungguhnya engkau akan membunuh orang fasik, ya Elohim, dan orang-orang yang haus darah akan menjauhi aku. Siapakah yang berani berbicara dusta melawan engkau? Musuh-musuhmu menjadikan dirinya sia-sia. Ya Yahweh, bukankah aku membenci orang-orang yang membenci engkau dan merasa jijik terhadap mereka yang bangkit melawan engkau? Aku sepenuhnya membenci mereka. Mereka sudah menjadi musuh-musuhku. Selidikilah aku, ya Elohim, dan kenalilah hatiku, ujilah aku, dan ketahuilah pikiranku. Kita sama-sama. Dan lihatlah, apakah ada jalan yang jahat dalam diriku, dan bimbinglah aku di jalan yang kekal. Amin. Nah, saudara sudah baca ayat-ayat dari Mazmur 139 ini, dan kalau tadi saudara simak pembacaan Mazmur 139 ini agak unik, saudara, karena muncul dalam kondisi yang tidak biasa. Karena pada saat zaman itu banyak orang sembah dewa-dewa dan mereka anggap raja lah yang maha tahu. Pokoknya raja itu maha tahu. Pokoknya gembala, Pak Esra, Ibu Foni itu maha tahu. Di sisi lain, pada zaman itu raja yang dianggap maha tahu. Sementara Daud menulis apa, saudara? Aku nggak tahu apa-apa. Jadi Mazmur 139 ini lahir karena Daud mau mengatakan bahwa Bapa Yahweh lah lebih dari segala dewa-dewa yang ada, saudara. Nah, aku sebagai raja yang kamu pikir aku tahu segala-galanya, aku nggak tahu apa-apa. Gitu kata Daud, saudara. Jadi saudaraku yang terkasih, betapa kecilnya manusia di hadapan Bapa Yahweh. Jadi kita ini manusia kecil di hadapan Bapa Yahweh. Kita gak perlu sombong, saudara. Kita gak perlu sombong karena kita kecil Bapa Yahweh. Nah, Mazmur 139 ini dimulai dengan ayat yang pertama berkata gini, saudara. Ya Yahweh,
Engkau telah menyelidiki dan mengenali aku. Bapa Yahweh yang menciptakan langit dan bumi, Dia juga yang membentuk kita. Tidak kita ada karena Tuhan menghendaki kita ada, saudara. Misalnya saudara, ketika saudara pergi ke suatu tempat daerah wisata atau pegunungan, saya baru aja pergi dari Bali, saudara. Betapa indahnya pemandangan di sana, saudara. Karena saya nginapnya itu di hutan-hutan. Dari satu hari di hotel di hutan, ini kemudian pindah lagi. Itu pemandangannya sangat indah, saudara. Kemudian saya bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang begitu dahsyat menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Dan ketika saya berdiri di alam semesta di daerah Bali, saya bisa bilang, Bapak Yahweh, Engkau juga membentuk aku dengan begitu sempurnanya. Engkau tahu aku dengan begitu sempurnanya. Nah saudara, Tuhan tahu pemikiran kita, saudara. Tuhan tahu motivasi saudara. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan saudara di tahun yang baru ini. Tuhan tahu apa yang menjadi kekhawatiran kita, saudara. Mungkin orang nggak tahu. Yang tahu hanya kita dan Tuhan. Tapi percayalah, Tuhan tahu, saudara. Bapak Yahweh tahu sekecil apapun kehidupan kita, saudara. Tuhan tahu ketakutan kita. Mungkin ketakutan kita nggak ngomong sama orang. Tapi ketika kita takut, ketika kita khawatir, Bapak Yahweh tahu, saudara. Karena Dia yang membentuk kita, saudara. Tuhan tahu siapa kita, karena Dia yang membentuk kehidupan kita secara sempurna, saudara. Nah, bicara tentang kejadian kehidupan kita yang dahsyat, ayat berikutnya, saudara. Ayat yang ke-13 sampai yang ke-14 dikatakan apa? Sebab Engkau telah membentuk buah pinggangku, Engkau merajut aku dalam kandungan ibuku. Aku mau menyanjung Engkau, karena dengan dahsyat aku telah dikhususkan. Pekerjaanmu itulah yang sangat ajaib, dan jiwaku ialah yang mengenal sepenuhnya. Saudara, kita ini dibentuk Tuhan bukan suatu kebetulan, saudara. Pernah tidak saudara berpikir bahwa seluruh tubuh kita ini dibentuk oleh Bapak Yahweh itu secara dahsyat, saudara? Dari tubuh kita, berikut organ-organ tubuh kita sampai sel yang terkecil, itu mengungkapkan semuanya bahwa kita ini dibentuk yang terbaik daripada Bapak Yahweh, saudara. Saudara, kita kan hidup di zaman canggih, ya. Kita hidup di zaman canggih. Ada sebuah kamera, saya lupa itu namanya, bisa mengatur sedikitnya segala lensa kamera itu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk fokus secara otomatis, saudara. Nah, di sini saya nggak akan cerita tentang kamera itu. Saya mau katakan kepada saudara pada pagi hari ini bahwa bola mata kita bisa mengungkap cahaya ke lensa mata kita dan mata kita bisa fokus, saudara. Begitu canggihnya bola mata kita, dan Bapak Yahweh lah yang membentuk bola mata kita, saudara. Pernah nggak, saudara? Tentu kita semua pernah mengalami di sebuah ruangan atau di gereja ini, ketika malam hari tiba-tiba mati lampu. Apa yang terjadi, saudara? Gelap, kan? Nah, bola mata kita akan sedemikian mengatur, saudara, sehingga saudara bisa langsung menemukan cahaya sekecil apapun. Jadi betapa hebatnya Bapak Yahweh membentuk bola mata kita, saudara. Begitupun dengan organ tubuh lainnya seperti jantung, otak, dan lain sebagainya, saudara. Mungkin komputer mampu mengalahkan otak manusia dalam hal kemampuan hitung-hitungan, tapi komputer tidak bisa mengalahkan manusia dalam hal pemikiran dan pengambilan keputusan, saudara. Karena komputer itu harus diprogram terlebih dahulu, saudara. Sedangkan manusia punya kemampuan untuk mengambil keputusan, dan itu otak kita, saudara. Itu otak kita, saudara. Bukankah itu luar biasa?
Bukankah kita spesial di mata Bapak Yahweh? Otak memiliki kemampuan yang luar biasa untuk menyesuaikan diri, saudara. Ada di antara saudara yang rumahnya dekat rel kereta api. Kalau misalnya rumah saudara pindah di dekat rel kereta api, tiap hari pasti kita merasa bising, saudara. Mungkin stres, saudara, merasa terganggu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, lama-lama sudah terbiasa, saudara. Gak lagi akan merasa bising, saudara. Karena itu sebetulnya otak kita itu sedang menyaring keluar hal-hal yang tidak penting, saudara. Bukankah ini luar biasa, saudara? Kita dibentuk secara dahsyat dan secara ajaib, saudara. Makanya dikatakan dalam Mazmur 139, Bapak Yahweh itu dahsyat dalam menciptakan alam semesta dan membentuk kita sebagai manusia, saudara. Pernah, saudara, ketika bangun tidur kemudian ngaca? Saya kalau bangun tidur pasti saya ngaca. Kemudian saya bicara sendiri dan mengucap syukur karena kejadianku, Bapak Yahweh, begitu dahsyatnya aku, saudara. Ajaib yang kau buat, Bapak Yahweh. Toda raba untuk keberadaanku. Mungkin aku tidak cantik, mungkin aku tidak ganteng, tapi completely Bapak Yahweh menciptakan segala sesuatunya itu indah, saudara. Yang pertama, saudara, setiap kita semua tidak ada produk gagal. Kita semua tidak ada produk massal, saudara. Bikin ini salah, bikin itu salah. Gak ada, saudara. Kita bukan produk massal. Kita bukan produk gagal, saudara. Kan sering ya ibu-ibu kalau buat kue suka gagal ya. Saya juga suka buat kue bantet, saudara. Saya nggak hobi bikin kue, jadi selalu bantet. Mungkin jika orang kembar, ini anak Ibu Novi kembar ya, kembar. Mukanya sama, kalau sekelebatan sama. Tapi saya percaya sidik jari anak kembar Ibu Foni dan Pak Esra ini nggak akan sama, saudara. Makanya sidik jari ini dipakai untuk sebuah identitas, saudara. Tanda tangan bisa dipalsukan, semua bisa dipalsukan, tapi sidik jari nggak bisa dipalsukan. Coba nanti anak kembar Ibu Foni, ini Novi, oh ya Novi, cap gitu loh, sidik jarinya pasti berbeda, saudara. Pasti berbeda. Mukanya sama sekilas, tapi beda, saudara. Kita dibentuk oleh pribadi yang maha segala-galanya. Dia maha tahu, dia maha hadir. Saudara ini limited edition, tidak ada lagi. Setelah saudara tidak ada lagi keluar kayak saudara. Hanya satu di dunia ini. Dan sesuatu yang itu langka, itulah kita, saudara. Gak ada duanya, saudara. Bapak Yahweh tahu tentang saudara. Bapak Yahweh tahu segala tentang saudara. Bapak Yahweh tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan saudara. Saudara, sering kalau kita ada masalah, apa yang keluar dari bibir kita pertama kali, saudara? Mengapa ini terjadi? Kenapa Tuhan? Tuhan, Engkau ada di mana, Tuhan? Saudara, Bapak Yahweh itu nggak kemana-mana, saudara. Bapak Yahweh tetap ada di dekat kita. Justru kitanya sering kemana-mana, saudara. Nah, seringkali kita bertanya, mengapa Tuhan? Lihat kehidupan Ayub, saudara. Kisah Ayub dimulai dengan cerita kehidupannya dia. Dan atas seizin Bapak Yahweh, satu kali semua yang dia miliki itu habis lenyap, saudara. Anaknya, hartanya, kesehatannya, semua habis. Di Ayub 3, Ayub bertanya. Jadi dari zaman dulu itu ada pertanyaan, mengapa? Nah, Ayub 3 ayat yang ke-11, Ayub bilang apa, saudara? Mengapa aku tidak binasa dari rahim, keluar dari rahim dan mati? Ayub bertanya, kenapa Bapak Yahweh? Tetapi di dalam proses kehidupan Ayub akhirnya di kitab Ayub bagian terakhir, Ayub 42 ayat yang kedua dikatakan apa? Aku mengetahui bahwa Engkau dapat melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Wow, Ayub sempat
bukannya di depan, tapi di akhir Ayub ngomong, aku tahu Bapa Yahweh tidak ada rencanamu yang gagal. Banyak dalam kehidupan kita selalu bertanya, mengapa? Mengapa? Saya sempat berpikir saudara, kalau ada penderitaan, tanyanya selalu, mengapa semuanya ini terjadi Bapa Yahweh? Di mana engkau Bapa Yahweh? Coba kalau saudara diberkati, gak pernah ada tanya, kenapa? Kalau misalnya saudara belum pernah pergi ke luar negeri, tiba-tiba saudara bisa pergi ke luar negeri. Ketika saudara dapat paspor, tidak ada tuh yang nanya, mengapa Tuhan, kok aku bisa pergi ke luar negeri sih? Gak ada, saya gak pernah dengar pertanyaan itu. Nah coba kita ganti kata mengapa dengan apa yang Tuhan mau aku belajar. Tuhan yang berikan saudara kekuatan. Kalau saudara kondisinya baik, saudara bisa bilang luar biasanya Bapak Yahweh kita. Bapak Yahweh itu baik. Tapi ketika kondisi saudara tidak baik, mungkin saudara belum melihat mujizat terjadi. Doa saudara mungkin belum atau tidak dijawab Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, Tuhan tetap baik. Bapak Yahweh tetap baik. Saya jadi teringat dulu sebelum saya pelayanan, saya tentu punya seorang gembala sidang. Ketika gembala saya membesuk di luar kota jemaatnya, ketika pulang lagi terjadi tabrakan saudara. Gembala saya terjadi tabrakan, pohon ditabrak dan akhirnya meninggal seketika saudara. Kemudian banyak orang mengatakan, wah, kok pendeta matinya tragis sih? Ini itu. Tapi saya belajar satu hal, saudara. Saya belajar satu hal, saudara. Otoritas Bapak Yahweh dalam kehidupan kita, Tuhan punya rencana. Coba lihat murid-muridnya Tuhan Yesus meninggalnya kayak apa saudara. Sebab sebagai manusia itu seolah-olah kok Tuhan tidak menjawab. Kok begini Tuhan? Apa yang kita minta jawabannya itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi pada saat itu Tuhan katakan, aku tetap baik. Saya juga katakan Tuhan tetap baik. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita mau kaya, kita mau miskin, kita mau susah, kita mengalami problem masalah, Tuhan tetap baik saudara. Karena Tuhan tahu kehidupan kita dari awal sampai akhir. Dia mengerti yang terbaik buat kita. Dan yang luar biasanya saudara, Filipi 4 ayat 13. Coba bantu baca. Filipi 4 ayat yang ke-13. Filipi 4 ayat yang ke-13. Coba bantu baca. Filipi 4 ayat ke-13. Aku menyanggupi semuanya dalam Hamasiah yang menguatkan aku. Amin. Nah hari ini kita mau belajar kondisi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita mau bilang Bapak Yahweh baik. Amin. Itu yang pertama saudara. Sekarang yang kedua, kita diciptakan dengan tujuan tertentu saudara. Kita diciptakan dengan tujuan tertentu. Pernah nggak terbayang dalam pikiran saudara, jika saudara di rumah, saudara taruh meja tamu di ruang dapur? Pernah nggak sofa ditaruh di ruang dapur? Nggak ada ya. Karena kita tahu setiap barang itu dibuat dengan tujuan tertentu. Nah kalau manusia aja tahu untuk tujuan-tujuan tertentu, apalagi Bapak Yahweh saudara. Kita bangun rumah, ada dapur, ada kamar mandi, ada ruang tamu, ada ruang tidur, fungsinya masing-masing saudara. Apalagi Bapak Yahweh saudara. Waktu Bapak Yahweh membentuk kehidupan kita, Bapak Yahweh tidak asal-asalan males ya udah deh, gue ciptain Priscilla, jreng. Enggak gitu saudara. Bapak Yahweh membentuk kehidupan kita itu dipersiapkan semuanya dengan
baik, saudara. Jadi manusia itu bukan diciptakan, saudara, tapi manusia itu dibentuk oleh tangan Bapa Yahweh. Pertanyaannya, saudara, kalau kita dibentuk untuk sebuah alasan dan tujuan, lalu tujuan hidup kita itu apa sih, saudara? Tujuan hidup kita itu apa? Banyak kita tidak tahu tujuan hidup kita itu apa. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara, satu-satunya cara supaya kita tahu tujuan hidup kita adalah kita harus mengenal Bapa Yahweh melalui firman-Nya. Mengapa, saudara? Karena Bapa Yahweh yang paling tahu, Dia pembentuk kehidupan kita, saudara. Ketika kita mulai mengenal Bapa Yahweh, mengenal firman-Nya, hidup dalam kebenarannya, kita akan tahu, oh, ternyata gini toh maksud Tuhan menciptakan kita. Itu loh, saudara. Efesus 2 ayat yang ke-10 dikatakan apa? Sebab kita adalah hasil karyanya yang telah diciptakan di dalam Hamasia Yesua bagi perbuatan-perbuatan baik yang Elohim telah mempersiapkan sebelumnya supaya kita dapat hidup di dalamnya. Nah, hidup kita itu adalah sebuah kepercayaan daripada Bapa Yahweh. Kalau saudara dikasih kehidupan di tahun yang baru ini, itu sebuah kepercayaan dari Bapa Yahweh untuk kita semua, saudara. Kita diminta oleh Bapa Yahweh untuk kita mengelola, saudara, untuk kita mengatur, untuk kita memelihara serta menjaga dengan baik dan benar, saudara. Jadi kalau kehidupan saudara dipercayakan Tuhan sampai detik ini, pergunakan waktu itu dengan baik, saudara. Injili orang-orang yang belum mengenal Bapa Yahweh, saudara. Pokoknya kita harus ngomong aja, mereka mau terima atau enggak, yang penting kita sudah menyuarakan, saudara. Makanya di gereja ini kita diajar, saudara, diajar oleh gembala, saudara, untuk hidup benar di hadapan Bapa Yahweh, saudara. Seimbang semuanya antara jasmani dan rohani, saudara, antara keluarga dan pelayanan, saudara, supaya kehidupan kita ini bertanggung jawab di hadapan Bapa Yahweh. Karena apa, saudara? Hidup yang Tuhan berikan itu sebuah kepercayaan, saudara. Jadi kita hidup ini karena dipercaya oleh Bapa Yahweh, sehingga kita jangan bermain-main dengan kehidupan kita ini. Waktunya sudah sangat singkat, saudara. Kita bisa sampai hari ini di tahun yang baru ini, itu sebuah anugerah, saudara. Jadi kita harus menjaganya dengan benar di hadapan Bapa Yahweh, saudara. Satu hal yang harus kita ketahui, kita percaya kalau saudara menjalani kehidupan ini, saudara harus berjalan dengan siapa? Saudara harus tahu saudara ini berjalan dengan siapa. Gitu loh, saudara. Kalau saudara berjalan dengan Bapa Yahweh yang punya segalanya, saudara akan merasa aman. Amin. Karena kalau saudara punya Tuhan, berjalan bersama Tuhan, pasti kehidupan kita akan diberkati oleh Tuhan, saudara. Karena itu, saudara, kita mau belajar. Ketika kita keluar rumah, tadi ketika saat kita perjalanan ke Cilengsi ini, sebelumnya kita berdoa bertiga agar di sepanjang perjalanan itu kita tidak kenapa-napa, saudara. Di pagi hari kita menyerahkan seluruh keberadaan kita kepada Bapa Yahweh. Karena kita nggak mampu, sebagai manusia kita nggak mampu, saudara. Karena kekuatan kita itu datangnya dari Bapa Yahweh. Karena Bapa Yahweh kita ada. Karena Bapa Yahweh kita kuat, saudara. Tuhanlah yang menuntut kehidupan kita, saudara. Tangan Bapa Yahweh yang selalu menopang kehidupan kita. Hanya pada Bapa Yahweh lah kita percaya dan kita berharap, saudara. Kadang kita berpikir jalan bersama Tuhan begitu-begitu aja, Ibu Priscilla. Buktinya aku begini aja, gak terjadi sesuatu. Saya mau katakan bahwa mujizat Tuhan itu masih terjadi sampai detik ini, saudara. Bapa Yahweh bekerja dengan cara yang kita tidak pikirkan terlebih dahulu, dengan cara yang enggak bisa dilogikan dengan akal kita, saudara. Mazmur 139 tadi dikatakan,
pikiran kita itu terlalu kecil untuk rencana Bapak Yahweh yang dahsyat, saudara. Saya seringkali, saudara, kehidupan saya ketika saya melayani pekerjaan Tuhan, saya seringkali mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan dalam kehidupan saya, saudara. Ketika saat saya buka ibadah di Kelapa Gading, saya butuh bangku, saudara, butuh kursi, karena kursi-kursi yang ada di gereja saya itu akan diambil oleh pemiliknya, saudara. Aduh, gimana ya, duit nggak ada saat itu, kursi mau diambil, aduh gimana. Kemudian saya WA teman saya, tolong dong bantu aku 30 kursi aja, nggak usah yang mahal-mahal, yang murah aja 30. Teman saya katakan apa? Nanti aja deh. Secara manusia saya kecewa dan saya sedih, saudara. Kemudian 1 minggu berikutnya datang satu keluarga, saudara. Belum kenal, karena baru pertama kali datang. Di dalam ibadah dia hitung kursi, saudara. Hitung kursi, ada 40 kursi. Kemudian ketika selesai ibadah, kita tentu kenalan, cerita-cerita. Nah, ibu ini katakan, saya disuruh Bapak Yahweh untuk beli 40 kursi merek apa tuh yang terkenal, 40 kursi. Ya, itu. Nah, sedangkan saya minta kepada teman kursi yang biasa-biasa aja, 30. Ibu ini disuruh Tuhan beli 40. Tapi saya belum tahu Tuhan nyuruh untuk diberikan kepada siapa. Kemudian, wow, ibu, ini kursi mau diambil sama yang punya. Oh, kalau gitu Tuhan suruh kasih ke sini, gitu loh. Padahal kursi yang saya beli ini tahun kemarin. Berarti untuk gereja ibu. Nanti sore saya suruh supir antar itu kursi. Wow, saudara, luar biasa banget, saudara. Saya minta 30 kursi yang tidak bermerek, yang murah, nggak dikasih. Kemudian Tuhan kirim satu keluarga untuk memberkati gereja saya, saudara. Kemudian saya diberi hikmat oleh Tuhan. Jangan andalkan manusia. Karena saya sempat kecewa, gimana sih? Gue sering disuruh lu kok, lu nggak ini sih, nggak care sama gue gitu loh. Tapi Tuhan berkata, jangan andalkan manusia. Dan itu terjadi. Kemudian saudara, ketika keyboard gereja rusak, tentu harus diservis. Nggak ada keyboard di gereja mungkin 1 bulan. Kemudian saya pinjam sama lantai atas. Saya pinjam. Kalau pinjam terus kan nggak enak. Namanya alat elektronik. Takutnya di awalnya udah rusak, ketika dipakai saya rusak, dia bilangnya nggak rusak, gitu kan, takut gitu loh. Kemudian saya berdoa, Tuhan, keyboard nggak ada nih, lagi diperbaikin dan spare partnya itu harus dari Jepang, jadi lama. Gimana nih Tuhan? Aku ingin punya yang baru, yang sedang-sedang aja deh gitu loh. Udah, saya berdoa itu. Kemudian saya sama pengerja saya pulang ke rumah. Di tengah perjalanan pulang ada telepon benerin, besok keyboard akan diantar. Kaget saya kaget, saya kemudian bilang pengerja, cepet loh, Tuhan jawab doa saya gitu. Kemudian besokannya itu hari Sabat, Minggu paginya saya berkata langsung spontan kepada jemaat, nanti akan ada yang nganter keyboard, nggak tahu dari siapa. Kemudian keyboard ini dikatasin dulu deh, tapi jangan dulu deh, karena kan belum ini, kita mau ibadah gitu loh. Udah selesai ibadah, naikin itu keyboard ke atas. Kemudian kok gak dateng ya. Sampai jemaat, biasa kan kalau saya usai pasti sampai sore tuh betah di gereja. Kemudian kok gak dateng ya, dalam hati nih, kok gak dateng. Jemaat udah mau pulang, ibu Priscila aku pulang dulu. Jangan, nanti dulu, tunggu ada berita baik gitu, tunggu berita baik. Gak lama saudara, anak muda gotong itu kasih langsung kabur dia.
Saya belum sempat mengucapkan terima kasih, jadi nggak tahu siapa saudara. Begitu cepatnya Bapak Yahweh menjawab doa saudara. Untuk itu saudara, kita harus bangga dimiliki oleh Bapak Yahweh saudara. Amin. Kita adalah orang-orang pilihan daripada Bapak Yahweh. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, jangan pernah menjual Bapak Yahweh. Jangan pernah menjual Tuhan Yesua dalam kehidupan kita saudara. Amin saudara. Nah, kemudian satu lagi kesaksian saya ketika dulu zaman PDKK, kita ini punya planning ke panti asuhan saudara. Kemudian saya umumin jauh-jauh sebelumnya, siapa yang terbeban untuk kita ke panti asuhan boleh beri beras atau pakaian atau susu atau minyak dan lain sebagainya, kirim ke gereja. Hanya satu ibu orang tua, dia memberikan 1 karung beras saudara. Udah, sampai berjalan, sampai besokannya mau ke panti asuhan, belum ada apa-apa, hanya 1 karung beras. Gimana sih, pusing dong gitu. Masa sih ke panti asuhan hanya bawa 1 karung beras aja. Begitu selesai ibadah PDKK, pulang, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, besok kita ini mau ke panti asuhan tapi nggak ada apa-apa, gimana nih? Kemudian teman saya telepon saudara. Teman saya telepon, Priscilla, kalau kamu mau ke panti asuhan ajak aku, gitu loh. Aku langsung jawab, besok gua mau pergi. Besok gua mau pergi. Oh kalau kayak gitu, yuk kita ke supermarket, kita beli, gua sumbang. Wow saudara, padahal itu teman saya agamanya bukan Kristen saudara, tapi Bapak Yahweh pakai lewat dia saudara. Wow, yang awalnya dari 1 karung beras, mobil saya saat itu apa sih, Jeep tuh, Jeep apa gitu lupa, itu penuh saudara. Saya langsung WA ke rekan-rekan pelayanan, besok jadi ya, besok jadi ya. Nah itu saudara, kalau kita mengandalkan Bapak Yahweh, kalau kehidupan kita menyerahkan total kepada Bapak Yahweh, apa yang saudara minta, pasti Tuhan jawab. Amin saudara. Nah saudaraku yang terkasih, kadang kita berpikir, oh aku cuma dengar khotbah tiap minggu, aku tahu tapi aku tidak mengalami sendiri. Minta kepada Tuhan agar saudara juga mengalami hal-hal ini saudara. Saya bisa diberkati Tuhan, saudara pun pasti akan bisa. Agar firman Tuhan bukan sekedar pengetahuan yang saudara tahu, tapi kita menghidupinya firman Tuhan. Kita tahu itu secara nyata. Kita mengalami sendiri mujizat-mujizat itu terjadi di dalam kehidupan kita saudara. Hari ini menjadi bukti bahwa pengharapan hanya di dalam Bapak Yahweh saudara. Kita juga sering berpikir, aduh semua jalan sudah tertutup, aku nggak tahu lagi apa yang harus perbuat. Ingat saudara, Bapak Yahweh bisa membuka jalan saudara. Bapak Yahweh bisa membuka jalan untuk kita, asal kita percaya, asal kita menyerahkan seluruh keberadaan kita kepada Bapak Yahweh. Kalau ada di antara saudara merasa permasalahan tahun 2021 masih terbawa ke tahun yang baru ini, saudara mungkin sudah berdoa bertahun-tahun untuk kesehatan saudara, mungkin saudara berdoa untuk keuangan saudara, seolah-olah Bapak Yahweh itu tidak menjawab, seolah-olah masih belum ada mujizat. Saya katakan tetap percaya bahwa Tuhan Bapak Yahweh itu sanggup melakukan lebih dari apa yang kita pikirkan saudara. Amin saudara. Izinkan Bapak Yahweh menjadi Bapak Yahweh di dalam kehidupan saudara. Rencana Bapak Yahweh itu jauh lebih besar dari apa yang kita tahu saudara. Otak kita itu terlalu kecil untuk kita mengerti rencana Bapak Yahweh. Kalau Bapak Yahweh membentuk kehidupan kita, kalau Bapak Yahweh dengan sedemikian detail membuat kita, dan Bapak Yahweh tahu kehidupan kita, dari kita bakal anak sampai nanti kita pulang ke sorga, semua Bapak Yahweh itu tahu saudara.
Bukankah saudara harus berjalan bersama dengan Bapak Yahweh? Jangan biarkan kita berjalan kemana-mana, saudara. Berjalanlah dalam koridornya Bapak Yahweh, karena di sanalah ada kekuatan, di sanalah ada damai sejahtera, dan di sanalah ada pengharapan di dalam Bapak Yahweh, saudara. Saya rindu di awal tahun yang baru ini membangkitkan iman kita, membangkitkan harapan kita, membangkitkan kasih di hadapan Bapak Yahweh. Kalau Bapak Yahweh percayakan saudara hidup sampai melewati tahun 2021, hidup memberi buah, dan buahnya itu harus tetap, saudara. Semasa kita diberi kesempatan, bertanggung jawablah dengan baik dan melakukanlah yang terbaik untuk Bapak Yahweh, saudara. Hari ini kita belajar karena Bapak Yahweh kita ada dalam setiap kehidupan kita. Kekuatan kita datangnya dari Bapak Yahweh. Ambil waktu sebentar, saudara. Saudara bisa merenungkan. Saudara punya waktu secara pribadi setiap detiknya, saudara. Karena itu saudara datang di tempat ini, di awal tahun ini, di Sabat pertama ini, bukan karena ingin melihat gembalanya, saudara. Bukan karena ingin dilihat oleh gembalanya, tetapi saudara datang ke tempat ini karena saudara mau ketemu dengan Bapak Yahweh secara pribadi, saudara. Bapak Yahweh berbicara apa melalui firman-Nya pada hari ini? Melalui firman yang kita baca dalam Mazmur 139 ini, supaya percaya Bapak Yahweh itu berbicara kepada saudara itu secara pribadi. Nah, saudaraku yang terkasih, melalui khotbah ini, biarlah sepanjang tahun ini, di tahun yang baru ini, kehidupan kita itu diberkati oleh Bapak Yahweh. Ketika saudara taat, ketika saudara ada di jalurnya Bapak Yahweh, ketika saudara setiap hari berdoa, ketika setiap hari saudara membaca firman-Nya, maka Bapak Yahweh akan menyertai kehidupan kita. Kita ada karena Bapak Yahweh. Amin, saudara. Amin. Sekian firman Tuhan. Mari saya ajak bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian, oleh karena kemurahan Yesus. Terima kasih Bapak Yahweh. Terima kasih Yesus. Ya, oleh karena kemurahan Yesus. Haleluya. Karena kemurahan Yesus